Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu sekarang kita mulai untuk memasang bagian rib tangan, kemudian rib bagian pinggang, dan rib bagian leher. Nah, untuk ukuran di video bagian kedua sudah saya jelaskan. Sekarang kita mulai untuk menjahit bagian rib tangannya. Nah, untuk rib tangan kita butuhkan dua untuk bagian kanan dan kiri. Kemudian untuk bagian lebarnya, di sini adalah lebar bagian rib. Kemarin kan kita ngebuatnya 12, kemudian kita tambahin 1 cm untuk kampuh bagian atas dan 1 cm untuk bagian kampuh bawah. Di sini kita jahit dulu untuk bagian lebar ribnya. Nah, ini adalah bagian lebarnya teman-teman ya. Jadi kita jahit dulu kurang lebih 1 cm dari bagian atas ke bagian bawah. Kemudian bagian satunya. Nah, jika dirasa rib bagian manset ini kurang kecil, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini setelah kita sambung untuk bagian lebarnya, kemudian kita mulai untuk membagi dua pada bagian ribnya. Jadi tampaknya seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk bagian rib tangannya. Lalu kita mulai memasang untuk ke bagian lingkar tangan yang bagian bawah. Nah, untuk memasang ke lingkar bagian bawah, kita mulai dari as atau enggak dari tepatnya di bagian sambungan ini. Nah, lalu teman-teman ambil badannya. Lalu untuk bagian tengah pada ribnya, kita pertemukan di bagian tengah pada sambungan tangannya. Nah, seperti ini. Di sini kita mulai menarik. Kita mulai menarik untuk bagian ribnya. Jadi di sini setelah teman-teman kira-kira sejajar, kemudian kita mulai untuk menjahit. Di sini sama untuk kampuh kurang lebih sesuaikan sendiri. Kalau saya di sini makainya 1 cm ya. Nah, di sini. Lalu untuk bagian untuk bagian ini kita tarik sedikit untuk bagian ribnya. Kemudian kita berhenti, kita tarik lagi. Jadi untuk sistemnya rib sendiri itu bahannya kan lentur. Jadi ketika kita tarik, dia bisa mengikuti lebar yang kita inginkan. Lalu bagian tepat di sambungannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk lebar rib sendiri itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Tampaknya seperti ini. Ini ya. Lalu kita lanjut ke bagian tangan satunya. Di sini sama, tengah pada sambungan tangan kita pertemukan di sambungan bagian ribnya. Kita kira-kira sejajar, kemudian kita mulai untuk menjahit. Kita tarik sedikit demi sedikit.
Nah, untuk bagian kantong tangannya nanti saya akan buatkan videonya terpisah, karena di sini sengaja saya tidak menggunakan kantong yang ada di lengannya. Karena ada beberapa orang itu banyak yang tidak suka kantong yang di bagian tangan. Biasanya tuh kalau nggak salah di sebelah kiri. Nah, seperti ini tampaknya kurang lebih sama seperti bagian satunya. Kemudian kita lanjut untuk memasang ke bagian ban pinggangnya. Di sini kita ambil dulu. Nah, ini yang saya potong kemarin ya, sesuai dengan ukuran. Kurang lebih jadinya itu nanti 38. Nah, ini kita sambung dulu. Pastikan bagian dalam dan luar rib ya. Jadi yang saya silang ini adalah bagian kotor, bagian kasar pada kainnya. Nah, ini kita jahit dulu. Kemarin kan di video bagian kedua saya bilang ini adalah tempat resleting. Ini kita sambung dulu ke bagian sampingnya. Jadi bagian samping ini kita sambung dulu. Kita sambung. Sesuai lebar kampo. Kemudian bagian satunya juga sama ya. Jadi tampaknya seperti ini. Lalu kita pasangnya di sini. Di sini hati-hati kebalik. Seperti ini ya. Ini tempat resleting berhadapan. Langsung kita jahit. Di sini sama, kurang lebih kita sejajarkan. Nah, langkah selanjutnya kita tindas untuk bagian yang sudah kita sambung ke bagian kainnya. Jadi kita menyetik untuk bagian apa namanya? Ke bagian kain taslannya. Jadi seperti ini. Kita stick ke bagian kain taslannya. Kurang lebih satu sepatu yang bagian kiri. Kemudian bagian satunya juga sama. Nah, jika sudah, kita mulai memasang ke bagian badannya. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman bisa menggunakan pislin ini ya, pislin atau 2000F, atau enggak bisa kain taslan yang kita double 2. Tapi di sini saya menggunakan pislin aja. Nah, jika sudah kita setik, kemudian kita mulai untuk memasang ke bagian badan. Jadi hal pertama, kita ambil badan dulu. Nah, ini adalah badan yang sebelah kanan. Kemudian kita pasang dulu untuk bagian ininya, kain taslan yang bertempat resleting itu. Kita jahit sampai ke bagian sambungan rib. Di sini sesuai lebar kampoh ya, kurang lebih 1 cm. Lalu kita jahit sampai ke bagian rib ini. Kemudian kita kunci dulu. Lalu untuk bagian badan sebelah kiri, ini kan yang pertama kita jahit badan sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian badan yang sebelah kiri. Jadi ujungnya kita kunci juga, teman-teman. Nah, ujungnya ini kita kunci juga. Di sini sama ya, jika dirasa rib bagian ban pinggang itu kurang besar, teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan. Tapi kalau kebiasaan saya kurang lebih ukurannya di angka bagian total badan saya bagi 3. Di sini sama, kita kunci dari bagian antara kain taslan dan rib. Kemudian kita jahit sesuai lebar kampoh. Nah, di sini kita tandai dulu untuk bagian tengah badannya, badan belakang ya. Ini adalah badan belakang yang saya pegang. Ini kita tandai dulu untuk bagian tengahnya.
Bisa kita buat kenipan seperti ini, atau bisa teman-teman tandai dengan menggunakan kapur seperti ini. Begitupun dengan bagian ribnya, kita tandai juga ya. Kita tandai untuk bagian kira-kira asnya lah, untuk bagian asnya. Jadi nanti teman-teman yang sudah mulai terbiasa tidak usah ditandai juga nggak masalah. Jadi kita sudah pintar mengira-ngira untuk bagian mana yang kita tarik dan bagian yang sedikit kita kendorin. Nah, di sini kita tandai aja asnya, baik as pada badan dan as pada bagian ribnya. Nah, sekarang bagian yang sudah kita kunci tadi di sini kita mulai menjahit, teman-teman. Jadi bagian ini kita pertemukan lagi. Ini agar mudah terlihat. Nah, seperti ini ya. Tampaknya seperti ini. Kita sejajarkan dulu bagian ini. Jadi bagian pertama kita berhenti menjahit. Sekarang bagian kedua kita tempelkan dulu seperti ini. Kita mulai menjahit dari bagian ini. Sama ya, intinya ini kena jahit sedikit lah. Kemudian kita jahit sama sesuai lebar kampoh. Di sini kita sejajarkan dulu. Kemudian kita jahit kurang lebih 1 cm. Nah, seperti ini. Tengah pada bagian badan jaketnya dan tengah pada bagian ribnya. Di sini teman-teman tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai menjahit dari bagian yang sudah kita jahit pertama. Nah, di sini. Kemudian kita mulai pelan-pelan untuk mengecek pada bagian asnya. Di sini sama sesuai dengan lebar kampoh. Kurang lebih 1 cm. Lalu bagian as pada rib kita pegang. Kemudian kita lanjut untuk menjahit. Di sini teman-teman pertemukan ya, seperti ini. Antara badan dan bagian ribnya. Di sini seperti ini. Kemudian lanjut sampai ke bagian ujung sebelahnya. Lalu bagian ujung kita pegang. Di sini jika dirasa ribnya terlalu kecil atau terlalu besar, teman-teman bisa sesuaikan ya. Tapi kalau kebiasaan saya menggunakan rib itu untuk bagian pinggang itu total badan saya bagi 3. Jadi kerutannya itu agar lebih kelihatan. Kemudian jika sudah, kita berhenti di bagian sama seperti bagian sebelumnya, kita tindas ke bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi tampaknya ini masih terbuka teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah agar memudahkan kita ketika kita memasang bagian resletingnya. Nah, ini adalah tampaknya. Nah, jadi untuk rib yang saya buat ini sengaja saya buat sedikit berkerut untuk bagian apa namanya, bagian pada lingkar bawah pinggangnya. Sekarang kita lanjut untuk memasang bagian leher. Untuk menjahit bagian leher,
Di sini sama, kita tandai dulu as pada bagian lehernya ya, titik tengah pada bagian leher. Jadi badan ini kita pertemukan, kemudian kita cekris untuk bagian badan tengahnya, bagian leher tengahnya. Bisa dicekris atau teman-teman bisa tandai dengan menggunakan kapur. Begitupun dengan kain rib yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kita tandai juga bagian asnya seperti ini. Di sini sama, jika dirasa bagian rib leher ini kurang kecil atau kurang besar, teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, hal pertama kita mulai menjahit dari bagian badan sebelah kiri. Jadi posisi rib ini berada di atas. Jadi tampaknya seperti ini teman-teman ya. Di sini nanti kurang lebih seperti ini. Nah, untuk dari bagian ini adalah bagian jahit resletingnya seperti ini kan. Nah, kita mundurin kurang lebih mungkin di angka 0,8 atau setengah senti. Kita mundurin setengah senti seperti ini. Kita mundurin setengah senti ya. Kita mulai menjahit. Jadi ujung ini kita sejajarkan di sini. Kemudian kita kunci dulu. Kita kunci dulu. Kurang lebih kita jahit sesuai lebar kampo 1 cm. Ujung kita kunci. Kemudian kita mulai mempertemukan bagian as tengahnya. Jadi nanti teman-teman tahu bagian mana yang perlu ditarik. Nah, di sini. Di sini kita mulai mengikuti untuk bagian ribnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah bagian lengkungan yang saya buat, yang teman-teman bisa kira-kira sendiri. Kemudian lanjut sampai ke bagian as. As pada rib kita pertemukan. Kemudian kita menjahit sesuai lebar kampo. Jadi bagian as tetap kita pegang teman-teman ya, jadi agar nggak berubah. Jadi mungkin yang masih ragu, bagian tengah as itu bisa kita kunci dengan menggunakan jarum pentul. Sini lanjut sampai ke bagian sebelahnya. Kemudian lanjut sampai ke bagian ujung. Nah, untuk bagian ujung teman-teman bisa kunci dulu ya. Jadi teman-teman bisa kunci bagian ujungnya agar mempermudahkan kita. Jadi kita tidak perlu mengatur lagi untuk bagian ujungnya. Kemudian dari bagian as ketika sudah kita pertemukan, kita lanjut menjahit sesuai lebar kampo mengikuti pola bagian ribnya. Kemudian lanjut di sini sekarang tepat berada di bagian lekuan pada bagian ribnya. Nah, di sini. Kemudian kita kunci untuk bagian ujungnya. Nah, untuk tampak bagian leher kurang lebih seperti ini. Di sini kita bersihkan benang dulu. Nah, untuk tampak bagian leher kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampak bagian luarnya seperti ini. Ini ya. Di sini. Semoga bisa terlihat. Nanti saya akan beber ketika jaket bombernya sudah jadi. Di sini teman-teman tandai juga untuk bagian as pada bagian lehernya. Nah, ini adalah bagian apa namanya? Bagian lapisannya ya, atau kain fleece-nya, dalaman jaketnya. Di sini kita tandai dulu untuk as bagian leher. Jadi ini adalah untuk memastikan kita kurang lebih sejajar dengan bagian kain taslannya. Nah, bisa sama,
Bisa teman-teman cekris seperti ini, atau enggak bisa kita tandai dengan menggunakan kapur. Lalu kita tandai juga untuk bagian pola belakang. Nah, jadi bagian belakang ini kita pertemukan ya. Kita cari asnya untuk badan bagian bawah atau rib pinggangnya. Nah, seperti ini kita tandai. Mungkin saya akan terangi dengan menggunakan kapur aja. Ini adalah as pada badan bagian belakang, kemudian ini adalah as untuk bagian leher. Nah, seperti ini. Sekarang kita mulai untuk menjahit pada bagian lehernya terlebih dahulu. Di sini ini adalah badan sebelah kiri ya. Kita mulai menjahit dari badan sebelah kiri. Kemudian untuk posisinya, nah, jadi karena ini adalah lapisannya, jadi kebalikannya teman-teman ya. Jadi kain yang berbahan taslan ini adalah bagian badan sebelah kanan, tapi yang bagian ini adalah badan sebelah kiri. Jadi di sini kita tinggal mengikuti jahitan seperti ini. Kita tempelkan dulu bagian depannya ke bagian depannya juga. Semoga bisa dipahami. Lalu kita tinggal menjahit. Di sini kita tinggal mengikuti aja bagian pertama yang kita jahit. Nah, untuk menjahit dari bagian lapisan, kita mulai dari ujung. Di sini kurang lebih teman-teman jahit sesuai lebar kampuh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung ke bagian yang pertama tadi kita jahit. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman mulai sejajarkan bagian pundak dan bagian pundak. Nah, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Jadi pundak bagian badan satunya dan pundak bagian lapisannya kita pertemukan. Seperti ini. Teman-teman kira-kira sendiri. Kemudian kita juga menata untuk bagian lehernya. Kita mengikuti jahitan yang pertama. Lalu lanjut sampai ke bagian pundaknya. Nah, di sini kita sudah sampai ke bagian pundak. Kemudian as pada bagian lapisan dan as pada bagian utama kita kira-kira sejajarkan. Nah, di sini bagian kain fleece-nya kita kendorin sedikit teman-teman ya. Jadi memang ketika kita menggunakan lapisan berbahan kaos itu pasti sedikit agak melar. Nah, di sini kita kendorkan sedikit untuk bagian lapisan kain kaosnya. Kemudian kita lanjut mengikuti jahitan yang pertama sampai di tengah. Kita mulai mensejajarkan bagian pundaknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut menjahit sesuai lebar kampuh. Lalu lanjut sampai ke bagian pola depannya. Di sini juga sama. Jika teman-teman ragu bagian ujung, teman-teman bisa kunci juga ya. Jadi nanti ketika kita sudah terbiasa itu jahitnya pasti akan cepat. Nah, seperti ini. Kemudian kita kira-kira kita sejajarkan bagian ujungnya. Nah, jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Nah, ini ya, kita sudah mulai untuk memasang pada bagian lapisannya. Nah, ini bagian leher. Kemudian sekarang kita tetap posisikan seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai menjahit untuk bagian bawahnya.
Nah, bagian bawah di sini kita ambil posisi badan. Ini saya menjahitnya dari hal pertama adalah bagian badan sebelah kiri. Semoga bisa terlihat. Kemudian kita jahit dulu untuk bagian bawahnya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah bagian lapisan sebelah kanan. Jadi tepatnya kan berhadapan seperti ini. Ini kita jahit dulu sampai ke bagian sebisa kita menjahit. Jadi kita kira-kira sampai ke bagian ujung mana yang kita jahit. Nah, seperti ini. Ini kita kunci ya. Nah, di sini kan kita berhenti di bagian ini. Bagian ujung ini kita jahit. Kita sini kita kunci. Nah, jadi setelah seperti ini kita jahit dulu. Kemudian bagian ujung juga sama, kita jahit dulu. Nah, seperti ini. Ujungnya ya, ujung bagian depan kita jahit dulu. Untuk bagian depan kita sejajarkan terlebih dahulu. Kemudian kita jahit dari bagian ujungnya sesuai lebar kampuh. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai menjahit keseluruhannya. Jadi setelah ujung kita jahit, kemudian kita mulai menjahit, sama kita tindas lagi dia. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian depannya kan, kita jahit lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai teman-teman kira-kira ya sejajar antara bagian samping pada jaketnya kita pertemukan dulu antara kain lapisannya dan kain utamanya atau kain taslannya. Di sini sama, teman-teman harus mengira-ngira bagian mana yang perlu kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian bagian samping kita sejajarkan. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan lapisan kaos, bagian bawah ini jangan kita tarik. Jadi kita sebisa mungkin kita kendorin ya. Kemudian sini sudah berada di bagian samping. Nah, lalu jika sudah berada di bagian samping, kita mulai mempertemukan bagian tengahnya. Jadi tengah pada jaket utama dan jaket lapisannya. Teman-teman cari tengahnya. Lalu kita pegang, kita pertemukan tengah bagian lapisan dan tengah pada bagian badan jaketnya. Di sini kita tarik. Sistemnya sama, bagian bawah kita kendorkan sedikit. Jadi sedikit kita kerut ya. Lalu di sini sudah ke bagian tengah. Kita mulai mensejajarkan untuk bagian samping selanjutnya. Kemudian bagian samping. Lalu berlanjut sampai ke bagian depan yang sudah kita kunci tadi terlebih dahulu. Sini sama, kita tinggal mengikuti jahitan pertama yang kita buat.
Kita berhenti di bagian ini. Di sini sama ya, sistemnya tetap kita beri bukaan depan. Jadi bagian ini tetap terbuka seperti ini. Ini agar memudahkan kita ketika memasang red slating.